Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riztia Nurhayati dengan NIM 2204471. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara penulangan pada balok. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang harus kita pahami sebelum membuat penulangan pada balok. Yang pertama itu ada placement plan. Nah, si placement plan ini yaitu tempat di mana kita akan menempatkan penulangannya. Dalam placement plan ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada current work plan, kemudian ada near cover, kemudian ada far cover. Nah, untuk current ini seperti yang ada di pojok paling kiri. Jadi yang current itu posisi penempatan tulangannya bakalan ada di tengah-tengah balok. Kemudian kalau near, jadi posisinya itu bakal ada di depan, kalau far ada di belakang. Nah, selanjutnya yaitu ada placement orientation. Placement orientation juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada parallel to work plan, kemudian ada parallel to cover, kemudian ada perpendicular to cover. Nah, untuk penempatan posisinya, untuk paralel to work plan ini ada di tengah-tengah. Jadi posisi kalau kita membuat cincin, jadi posisinya itu seperti ini. Kemudian apabila kita membuat cincin juga pada paralel to cover, jadi nanti posisi cincinnya itu akan melebar ke arah samping. Kemudian kalau yang perpendicular to cover itu posisi cincinnya akan menghadap ke arah atas. Dengan kata lain, kalau parallel to work plan ini nanti posisi cincinnya itu akan menghadap ke depan, ke arah depan sini, tampak depan ini. Kemudian kalau yang tengah itu bakal ada ke arah samping. Dan yang terakhir itu menghadap ke arah atas. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan cara membuat penulangan balok seperti ini. Jadi untuk tumpuannya di sini ada bagian atasnya ada 3 tulangan utama, sedangkan untuk lapangannya ada yang bagian atasnya juga ada 2 tulangan utama. Baik, langsung saja kita ke Revit-nya. Nah, pertama-tama kita harus membuka model baru terlebih dahulu. Selanjutnya kita open structural template. Nah, apabila kita sudah membuka, kita langsung ke structure, ke beam. Nah, di sini kita menempatkan atau menggambar terlebih dahulu balok dengan dimensi kita gunakan saja yang ini yang 40 kali 80. Kita gambar. Saya akan membuatnya dengan ukuran 6 meter. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita masukkan kolom. Kolomnya juga harus beton ya. Kemudian kita edit type terlebih dahulu. Duplicate. Di sini pakai dimensi 600 kali 600. Jadinya kita rubah jadi 600. Yang ininya juga sama. Apply. Oke. Nah, kita simpan di sini. Ujung-ujungnya kita simpan kolom. Nah, setelah seperti ini, kita lihat dulu 3 dimensinya. Nah, nanti bentuknya ini kayak gini. Nanti kita menempatkan tulangannya pada balok yang ini. Karena ini lebarnya tadi, panjang baloknya itu 6 meter. Jadi untuk eh, penempatan tulangannya itu kan tadi ada tumpuan sama lapangannya. Biasanya tumpuan sama lapangan itu terbagi menjadi persetengahnya. Jadi kalau yang lapangannya setengahnya, yang ininya juga setengahnya, cuma dibagi dua lagi. Jadi kiri kanan kebagian seperempat. Coba kita langsung saja kita buat ya. Yang pertama yaitu kita harus memberi section atau potongan. Kita harus potong terlebih dahulu baloknya agar kita bisa memasukkan penulangannya. Saya simpan seperti ini. Segini aja. Lalu kita lihat potongannya di section 1 ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa langsung menambahkan rebar.
yang ini. Oke, kita cari rebar yang cincin. Nah, kita gunakan yang ini, yang rebar shape, tipenya 52. Nah, karena ini arahnya salah, maka kita harus placement orientationnya kita ganti ke yang paling kiri. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Sudah seperti ini, kita perkecil dulu skalanya biar jelas. Nah, apabila sudah seperti ini, kan posisi ininya tuh ada di ujungnya. Jadi kita fokuskan terlebih dahulu untuk membuat tulangan utamanya. Nah, untuk tulangan utama tadi ada 6 ya, 3 di atas, 3 di bawah. Kita buat lagi rebarnya. Nah, di sini kita pilihnya yang paling atas. Ini. Kemudian kita placementnya kita buat dulu yang 3 ini ke samping. Kita simpan saja di sini. Kemudian kita klik. Ininya kita ganti jadi 25 aja lah. Nah, selanjutnya yang layout ininya singlenya kita ganti jadi fix number. Fix numbernya tadi itu ada 4. Fix numbernya ada 4. Kita ganti 4. Nah, ini udah terbagi menjadi 4. Tapi yang ujung-ujung ininya kita hilangkan karena nanti di atasnya bakal ada tulangan lagi. Jaga bertubrukan. Nah, selanjutnya kita ke edit constraint. Kita harus tempelkan si tulangan ininya ke cincin. Kita klik garis yang biru ini, kemudian tempelkan. Nah, seperti ini. Ulangi, edit constraint, klik yang biru, klik arahnya, kita finish. Jangan lupa di finishkan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa memirrornya ke sebelah kiri dengan cara klik DM, tarik ke atas. Nah, ini sudah termirror. Apabila kurang pas, kita edit constraint lagi, klik lagi yang birunya. Nah, ini udah pas ya, ada di menempel pada tulangan bagel ininya. Selanjutnya kita membuat tulangan utama yang bagian atas sama bawahnya. Kita ke rebar lagi. Placement ininya ganti, kita pakai yang ujung. Kita ganti jadi 25. Ininya jadi 3. Nah, setelah itu kita edit constraints lagi. Kita klik yang ini, klik tengah-tengahnya. Ini juga sama, klik yang ini, klik sini. Kemudian yang ini, nah biar pas ada di sini. Kemudian kita finishkan. Selanjutnya kita lakukan mirror juga untuk bagian yang bawah. DM. Kita cari titik tengahnya, tarik ke samping. Nah, ini sudah tercopy. Jadi kita coba klik yang cincinnya ini. Kita rubah kepanjangan hooknya dengan cara edit type, terus ke hook length. Yang ininya kita ganti. Kita masukkan 80 aja. Oke. Nah,
Kemudian kita coba edit lagi. Nah, untuk ininya kita ganti jadi 30. Nah, seperti ini. Ini sudah pas ya. Sekarang kita ganti layout yang cincinnya ke maksimum spacing. Jaraknya 10 cm terlebih dahulu, lalu kita lihat di 3 dimensinya. Nah, selanjutnya kita harus menyembunyikan terlebih dahulu section ini dengan cara VV. Kemudian ke annotation categories, kita cari section. Section. Nah, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Sudah hilang. Nah, sekarang kita harus membuat garis bantu dengan cara klik DL. Ini. Karena tadi panjangnya 6 meter, jadi seperempatnya itu 1,5 meter. Kita masukkan 1.500 mili. Kemudian kita tarik. Nah, sekarang kita coba munculkan tulangan yang sudah kita buat tadi. Kita ke wireframe. Nah, ini udah muncul tulangannya. Sekarang kita geser sampai ke garis. Nah, seperti ini. Tulangan utamanya udah jadi. Sekarang kita balik lagi ke section 1. Karena tulangan atasnya ada 3, jadi yang ini itu bagian atasnya kita sembunyikan. Kita unchecklist ujung-ujungnya. Terus kita lihat dari 3 dimensi. Nah, yang atasnya ini udah muncul ya. Kita klik yang ini. Kemudian ujungnya kita bengkokkan. Kita buat hook 90 derajat. Kita apply. Nah, jadi nanti bakal mengikat ke bawah. Lalu yang ininya juga kita tarik sampai batas ini. Di situ. Nah, ini untuk tulangan utamanya sudah jadi. Selanjutnya kita copy aja ke arah samping, kita mirrorkan. Ini sama ini. Kita satu-satu aja. DM, kita cari titik tengahnya, dari ke atas. Sekarang kita mirror juga ke arah kiri. Seperti ini, kita ambil titik tengahnya, tarik ke atas. Nah, ini tulangan tumpuannya udah selesai. Selanjutnya kita membuat tulangan untuk lapangannya. Kita bisa membuat lagi section atau biar cepat gini aja. Nanti yang tulangan ininya tulangan tumpuannya kita klik, terus kita copy titik ini. Simpan di sini. Nah, setelah itu kita tarik juga perpanjang sampai sini. Nah, nanti yang ujung ini, ujungnya kita unchecklist karena terjadi bertubukan. Kemudian jaraknya kita rubah, yang ini menjadi 20 cm aja. Salah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin section baru. Sini lagi. Bikin section di tengah-tengah ini. Maaf, bikin section di tengah sini. Kita tarik, kemudian kita lihat section 2-nya. Nah, ini untuk section 2-nya tidak ada tulangan kan di atasnya.
Nah, selanjutnya kita buat tulangan lagi, tapi cuman ada dua buah. Kita ke structure, kemudian ke river lagi. 00, ini pakai yang ini. Simpan di sini. Selanjutnya, ininya kita fix number. Kita isi 2. Nah, setelah itu dimensi tulangannya kita ganti jadi 25 biar sama. Selanjutnya kita edit constraints lagi. Kita klik yang orange dulu. Ke sini kan. Nah, ini sudah pas ada di tengah. Kita finish. Sekarang kita lihat dari 3 dimensinya. Nah, di sini sudah sesuai ya. Kita lihat dari north. Selanjutnya kita lakukan eh, bikin hook juga di ujung-ujung tulangan yang ini. Kemudian ke ininya kita rubah jadi 90 derajat. Yang hook at end-nya juga sama. Like. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat dari tampak sampingnya. Nah, ini sudah sesuai. Kita coba hilangkan, sembunyikan terlebih dahulu sectionnya lagi, biar jelas ya, teman-teman. Yang ini juga levelnya kita sembunyikan. Level. Nah, checklist. Oke. Nah, yang garis bantu tadi bisa kita hapus. Nah, jadi seperti inilah bentuk penulangan pada balok. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.